Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jimiati. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi cara mudah membuat penilaian atau asesmen pada aplikasi Quizizz. Dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz, kita bisa membuat penilaian atau asesmen yang kita gunakan di dalam pembelajaran dengan sangat mudah dan cepat. Kita langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke browsernya, kita akan login ke aplikasi Quizizz-nya. Bisa kita ketikkan di sini Quizizz seperti ini, Quizizz ya, Z-nya 2 seperti ini. Kemudian kita enter ya. Jadi kita ketikkan quiz.com dan kita enter. Nah, selanjutnya kita mulai klik di sini ya, di bagian buat untuk membuat penilaian. Jadi kita klik di bagian buat sini. Nah, kemudian kita pilih bagian penilaian ya atau asesmen di sini. Kita pilih. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan. Bisa kita impor dari lembar kerja ya, misalkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa unggah dari perangkat kita file PDF, PowerPoint ya, dokumen PNG ya, atau JPG. Nah, kemudian yang lainnya bisa juga dari AI. Di sini hasilkan dengan AI, bisa kita klik di sini. Nah, di sini bisa dengan unggah dari perangkat atau dengan mengetikkan dari teks atau promptnya, kemudian dengan situs webnya atau dengan dari YouTube. Kemudian bisa juga kita lakukan adalah dari mengklik yang di bagian buat dari awal ini di sini. Nah, di sini bisa kita buat dengan memilih beberapa fitur-fitur pertanyaan di sini ya, sampai di bagian bawah sini. Nah, bisa kita manfaatkan semua, atau kita bisa lakukan dengan pencarian, cari pertanyaan dari kuis yang dibuat oleh guru lain. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita mencari di sini ya. Jadi saya akan mempraktekkan di sini, saya akan mencari pertanyaan dari kuis yang telah ada ya. Misalkan saya akan mencari tentang peluang. Saya enter. Nah, kemudian kita di sini kita saring melalui, nah ini kita isi dulu kelas berapa ya, kita isi kelasnya. Misalkan saya kelasnya kelas 12, mata pelajaran, kita isi dulu mata pelajarannya matematika. Kemudian jumlah soalnya, misalkan kita mau mencari jumlah soal berapa, 1 sampai 10. Kemudian pilih bahasanya. Nah, bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik di bagian cari sini ya. Kita klik cari. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, bisa kita lihat di sini sudah ada contoh-contoh soal ininya ya, judulnya peluang, ini yang premium. Kita bisa pilih peluang yang misalkan yang ini, kita pilih seperti ini. Nah, ini di sini jumlahnya ada 10 ya. Nah, ini kalau misalkan kita mau memilih semua, tinggal kita klik di bagian tambah semua soal di sini. Kalau kita ingin memilih secara misalkan dari 10 ini kita pilih soal-soal tentu saja, tinggal kita klik ya di sini. Soal-soal mana yang akan kita pilih. Nah, misalkan saya memilih soal yang ini ya, maka otomatis ini sudah masuk di bagian soal kita ya di sini 1 misalkan ya. Saya misalkan mau pilih lagi ini 2 gitu ya. Kemudian pilih lagi 3. Nah, saya akan memilih ini lagi 4 ya. Sudah 4 soal ya yang saya pilih. Misalkan saya akan memilih lagi soal yang ini. Jadi saya pilih 5, misalkan 5 soal saja seperti itu.
Nah, ini sudah bisa kita tutup di sini. Kalau misalnya kita ingin mencari dari yang lain lagi, bisa kita tambahkan. Nah, misalkan dari soal sini akan kita tambahkan lagi supaya tadi menjadi 10 soal gitu ya. Tadi sudah 5. Kita bisa tinggal mencari lagi. Misalkan ini kita tambahkan lagi jadi 6 di sini tulisannya ya, 6 soal. Seperti itu. Atau ini lagi kita tambahkan misalkan 7, misalkan sudah cukup dulu. Kalau sudah cukup, ini bisa kita stop. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal melengkapi ya, misalkan poinnya sama waktunya. Ada misalnya dirasa kurang, bisa kita edit di sini waktunya. Ya, ini 1,5 menit, misalkan mau dijadikan 3 menit atau 2 menit, nanti bisa diatur sendiri. Begitu juga dengan poinnya. Misalkan di sini ada yang poinnya tadi 1, ini mau diganti dengan poinnya jadi 10 poin gitu. Silakan, itu bisa diganti. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini lagi kita bisa menambahkan di sini menggunakan AI ya di sini. Nah, ini di sini bisa tambahkan pertanyaan serupa ya. Kita bisa memilih misalkan kita mau minta AI untuk menambahkan pertanyaan yang serupa. Bisa coba kita klik di sini di bagian sini. Nah, ya di sini AI menambahkan pertanyaan serupa itu sebanyak 3 new question ya yang ditambahkan. Klik yang di sini simpan perubahan agar tadi yang ditambahkan ini sudah bertambah. Kita klik di sini disimpan perubahannya, simpan perubahan. Nah, jadi tadi diklik simpan perubahannya ya. Jadi akan menambah sudah menjadi 10 soal. Nanti poin-poinnya bisa diubah lagi. Tadi misalkan ingin jadi 100 poin dengan diubah sendiri ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada kita bisa menggunakan AI di sini untuk tambahkan penjelasan jawaban. Nah, coba kita klik di sini. Nah, dia akan menambahkan penjelasan ya, tambahan. Nah, bisa kita simpan perubahannya lagi. Nah, ya. Jadi dari soal pertama ini sudah ada tambahan penjelasannya. Jadi sangat membantu kita sekali di dalam pembelajaran dengan peserta didik kita ya. Jadi kita selain memberikan asesmen, kita juga bisa memberikan penjelasan tentang jawaban dari per tiap soal tersebut. Mungkin seperti itu cara mudahnya ya, cara mudah dan efektif dalam membuat asesmen di aplikasi Quizizz. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.